Puji Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur buat keberadaan kami. Kami percaya Tuhan Engkau selalu setia dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh mendapatkan rema dan kekuatan yang berasal dari kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami boleh tetap terus percaya kepada Engkau. Terima kasih hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan urapi dengan hikmat yang berasal dari Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema hargai kemurahan Tuhan. Nah, saya ambil dalam kitab Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan dan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun dan dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakkebinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran melainkan taat kepada kelaliman. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang demikian firman Tuhan yang saya bacakan. Nah, kehidupan kita beraktivitas ataupun kita beristirahat, semua yang kita lakukan, kita masih ada. Itu semua kemurahan Tuhan. Amin. Itu semua kemurahan Tuhan. Ketika kita mengalami banyak hal-hal yang terjadi yang tidak kita inginkan, kita masih ada, masih diberikan kekuatan, itu karena semua kemurahan Tuhan. Dan percayalah kepada Tuhan dengan iman dan segenap hati kita bahwa Tuhan ada, Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan mungkin kita melihat dan berpikir bahwa orang-orang di luar sana belum percaya kepada Tuhan, ada yang belum percaya kepada Tuhan, ada yang belum mengenal Tuhan, apalagi ada yang tidak sama sekali mengetahui Tuhan itu ada. Nah, itu yang menjadi masalah dalam setiap kehidupan orang-orang yang ada di dunia ini. Nah, untuk itu mari saat ini kita semua harus belajar tentang menghargai kemurahan Tuhan. Nah, kita harus percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan? Yaitu kita percaya kepada Tuhan dengan segala apa yang kita lihat. Seperti kita memiliki sesuatu yang ada dalam setiap kehidupan kita, itu semua hanya kemurahan Tuhan. Hal-hal kecil pun yang kita pegang atau hal-hal kecil pun yang kita lihat, itu semua kemurahan Tuhan. Terlebih kemurahan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita adalah kesehatan. Amin. Itulah kesehatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita dijauhkan dari segala kecelakaan, kita dijauhkan dari segala bencana-bencana yang ada seperti gempa bumi atau tanah longsor dan lain sebagainya. Nah, itulah kemurahan Tuhan. Nah, bagaimana kita harus membalas kemurahan Tuhan? Kita harus tetap terus mencari Tuhan. Kita harus tetap terus melihat bahwa Tuhan itu setia dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat kita percaya, lewat kita datang kepada Tuhan, lewat kita berdoa, lewat kita pergi ke gereja, kita bersekutu dengan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Walaupun kita mengalami proses yang panjang dalam masalah, percayalah, semua itu yang Tuhan sudah atur dalam hidup kita, itu untuk menguji setiap kehidupan kita, setiap iman kita dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, satu hal yang ingin saya sampaikan, kalau kita masih dalam kehidupan
dunia ini, masih mengikuti alur dunia ini, kita harus bertobat. Kita harus bertobat. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan ada, Tuhan menyertai kehidupan kita, tetapi kita masih melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita bertobat. Kita harus datang kepada Tuhan. Karena anugerah itu buat semua orang, bukan buat orang-orang yang khusus, tidak. Semuanya kemurahan Tuhan itu buat semua orang, tidak terkecuali. Karena kemurahan itu mengartikan adalah keselamatan dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan lewat keselamatan ini, Tuhan sudah memberikan lewat Tuhan sudah mengorbankan dirinya di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Nah, itu keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita. Untuk itu bagaimana kita harus membalas kemurahan Tuhan ini? Dengan bersyukur. Jangan lupa dengan bersyukur. Karena banyak juga orang di sana memiliki hal-hal yang dia inginkan dan dia sudah berdoa tapi dia lupa bersyukur. Nah, salah satunya adalah kita harus bersyukur atas kemurahan Tuhan. Bersyukur karena kita sehat, bersyukur karena kita ada, kita dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Di saat dimana dalam setiap kehidupan kita masih dijauhkan dari segala apa yang tidak diinginkan. Nah, untuk itu mari kita harus lakukan ucapan syukur kita. Kita naikkan kepada Tuhan bahwa kita menyatakan bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun kita ada sedikit, walaupun kita mengalami banyak persoalan, banyak masalah, tapi kita jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Seringkali kita menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita hadapi. Jangan lupa kita ingat Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan. Seberat apapun permasalahan, kita bawa kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu setia dalam hidup kita. Oleh karena itu, kemurahan Tuhan tetap Tuhan taruh dalam hidup kita. Amin. Jangan lupa kemurahan itu tetap terus mengalir dalam hidup kita. Nah, untuk orang-orang yang tidak mengenal tentang kemurahan Tuhan, orang-orang yang belum mengenal tentang keselamatan yang berasal dari Tuhan, masih ada kesempatan bagi mereka yang belum menerima keselamatan. Masih ada, boleh mereka menerima keselamatan dengan usaha mereka. Mereka harus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, seperti datang dan bertobat kepada Tuhan. Bukan hanya bertobat ya biasa saja, tetapi bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan iman kepercayaan yang dia ada dalam kehidupannya. Imannya itu harus bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, untuk itu mari kita tetap terus pertahankan iman kita, pertahankan kehidupan kita. Kita lakukan yang terbaik. Dan kita juga harus berhati-hati dalam hidup kita, dalam perkataan terlebih khususnya, dan juga tingkah laku kita. Karena ini sangat berbahaya. Kalau kita salah melangkah, berarti kita melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tetapi percayalah terus kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kita akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tetap terus menyertai kami. Berkati kami semua. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita pagi hari ini, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta